mengetahui sejauh mana suaranya itu menjadi fungsi politiknya. Ini yang saya mendengarkan dari apa yang disampaikan di dalam situs KPU, Mas ya. Si rekap. Untuk rekap saya sekali lagi pakai ilmu titen wong Jawa yang main-main dengan suara rakyat, suara di TPS itu bisa kena azab. Nggak percaya, buktikan komisioner KPU Bawaslu di tingkat pusat, kabupaten, kota, provinsi yang main-main dengan suara rakyat, bener ada yang kebeli. Tapi yang main-main dengan suara rakyat kena azab, tidak hanya menyalahi hukum, tapi juga dosa. Vox Populi, Vox Dei. Itu saya orang Jawa 4 kali jadi panitia. Jadi tim kampanye. Termasuk 5 kali jadi anggota legislatif. Ini saya perlu sampaikan. Jangan macam-macam dengan rekap-rekapan manipulasi suara di KPU. Teman sekarang buka track record dari seluruh pengurus KPU. Buka sekarang. Yang main-main nasib karyanya habis. Secara fisik ada yang mati. Karena ini urusan tidak hanya urusan duniawi tapi juga urusan hak yang diberikan Tuhan. Jangan dimain-mainkan. Maka untuk itulah kami juga bertanggung jawab dari tim kampanye nasional ini untuk mengawal betul. Untuk mengawal betul. Saksi-saksi kami di daerah yang di hari ini harus menandatangani, banyak usulan-usulan untuk tidak ada penandatanganan di TPS, di KPPS. Ya. Rekapnya mungkin dia mengikuti, tapi proses dalam jalannya pemilu itu ada sesuatu yang dianggap tidak wajar atau anomali. Ya tadi sudah didiskusi kami. Ya. Banyak usulan-usulan untuk saksi-saksi ini tidak datangan. Banyak usulan itu. Bagi yang tanda tangan pun hanya mau itu sebagai satu penandatanganan tabulasi rekap suara. Tapi bukan berarti menghilangkan berbagai kecurangan-kecurangan H-1 ya, pada saat sebelum ada kejadian di TPS. Setelah mereka menandatangani hasil penghitungan di KPPS, rekapnya pun dikacaukan, kan kacau lagi. Ya. Kita terlalu asyikkan dengan quick count, tapi penghitungan rekap di KPU jadi kacau. Jadi ini yang ada dua persepsi. Apakah perlu ditampilkan seperti quick count itu rekapnya, ya kan? Atau dihentikan dulu supaya tidak mengacaukan situasi penghitungan secara bertahap. Tapi selalu muncul saja di media sosial tentang berbagai kecurangan yang ada. Ini yang perlu saya sampaikan untuk hal-hal yang terkait dengan rekap manual penghitungan berjenjang saat ini. Saksi-saksi banyak usulan untuk tidak mendatangani. Karena banyak kecurangan-kecurangan yang ada tidak dalam proses penghitungan di penghitungan suara TPS, tapi proses hal-hal yang menyangkut anomali-anomali terjadi berbagai cara untuk melakukan berbagai kecurangan. Ada wilayah tersendiri kami merekap berbagai kecurangan yang terstruktur serta masif sendiri. Untuk rekap kita berharap KPU harus menindaklanjuti berbagai kecerobohannya. Kalau ada berapa ribu? 2.300
Saya kira apakah cukup dengan permohonan maaf? Itu pernyataan permohonan maaf. Perlu ditindaklanjuti sikapnya harus seperti apa? Itu yang perlu kami sampaikan sebagai tambahan, bahwa sampai hari ini kita terus mengikuti berbagai jenjang perhitungan. 0,7%. Nah, karena itulah kami melihat bahwa ini persoalan yang serius. Nah, luas digunakan oleh industri digital kita, termasuk di perbankan, di e-money, dan lain sebagainya. Dan itu sebuah teknologi yang sudah mature gitu. Nah, kami terus terang, saya sendiri dan banyak teman-teman yang bergerak di dunia teknologi itu sangat terheran-heran bagaimana mungkin sebuah sistem yang dikembangkan oleh negara dalam sebuah event yang begitu penting, begitu sensitif, tetapi pemanfaatan teknologi yang sekali lagi ini bukan teknologi baru, teknologi yang sudah secara luas digunakan di mana-mana, bahkan oleh startup-startup teknologi yang kecil, bisa sedemikian ngaconya gitu. Bisa sedemikian errornya bisa luar biasa tingginya. Nah, itu yang saya kira perlu teman-teman garis bawahi, bahwa ini yang melandasi tadi yang disampaikan oleh Bang Todung dan Bang Firman, bahwa ini yang harus kita kita telusuri ke depan dengan sangat serius. Apalagi tadi kita sudah mendapat semacam pengakuan dari Ketua KPU bahwa beliau meminta maaf ada kesalahan penginputan data sebanyak 2.331 atau 2.300 lebih ya, yang prosentasenya menurut saya tidak kecil, itu mencapai hampir 0,7%. Nah, karena itulah kami melihat bahwa ini persoalan yang serius. Nah, yang ketiga, kejanggalan yang ketiga adalah, sekali lagi ya, tadi saya ingin menggarisbawahi bahwa pemanfaatan teknologi digital itu sangat penting untuk menjamin adanya transparansi publik terhadap data-data tabulasi suara termasuk formulir C1 supaya bisa divalidasi oleh seluruh stakeholders, tidak dimonopoli oleh KPU semata. Nah, kami terheran-heran juga kenapa kok bisa website KPU kemarin di hari pencoblosan dengan segala alasannya gitu, bisa down seharian. Nah, saya juga bergerak di bidang financial technology. Buat kami atau buat kita yang bergerak di dunia financial technology, itu apalagi kita berhadapan dengan sebuah event sebesar pemilu yang memiliki sensitivity yang begitu tinggi, itu seharusnya hal semacam itu bisa dihindari. Kami yang bergerak di bidang teknologi tentu selalu menyiapkan, misalnya harus ada prinsip redundancy, bahwa sebuah sistem itu harus bisa dibikin redundant. Ada yang namanya disaster recovery protocol. Pada saat misalnya kena serangan, lalu kemudian ada sistem lain yang menjadi backup, dan ditetapkan biasanya sebuah SLA. Berapa menit, atau bahkan kalau di perbankan berapa detik sebuah sistem itu, misalnya pada saat dia down atau overload, lalu kemudian dia harus dialihkan ke disaster recovery site-nya, dan disaster recovery site-nya ini harus segera muncul gitu. Nah, ini saya kira ada banyak kejanggalan yang tadi saya sudah mengungkapkan, ada 2 kejanggalan yang menurut kami kok bisa-bisanya terjadi di sebuah sistem online milik negara, di sebuah event yang begitu penting buat arah negara ini ke depan, yang sebetulnya sudah lama sekali diantisipasi oleh perusahaan-perusahaan swasta, bahkan perusahaan-perusahaan di level startup yang relatif kecil gitu. Nah, berdasarkan itulah, karena itu saya kira kami mendesak, apalagi tadi sekali lagi Ketua KPU sudah menyatakan bahwa ada 2.300 sekian kesalahan input, itu hampir 0,7%. Saya kira kita harus mendesak segera dimulai audit investigasi oleh pihak yang independen. Audit investigasi IT terhadap semua sistem online KPU end-to-end.